Jadi jalan su, deng muka lucu. Oh, 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 oh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian manajemen agribisnis. Kata agribisnis ini sendiri terdiri dari dua suku kata, agri yang artinya pertanian, sedangkan bisnis artinya adalah usaha atau kegiatan yang kita lakukan. Jadi pengertian manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan di industri pertanian yang menerapkan ilmu manajemen dengan memperlakukan fungsi perencanaan, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian, serta memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen agribisnis. Yang pertama, subsistem input atau hulu, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, contohnya adalah industri pupuk, industri pakan, benih, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya subsistem budidaya, yaitu subsistem yang melakukan usaha tani atau proses budidaya untuk menghasilkan produk pertanian primer, contohnya itu adalah usaha tani tanaman pangan. Oke, yang ketiga, subsistem pengolahan dan pemasaran atau sistem hilir, yakni subsistem yang melakukan penanganan, pengemasan, pengepakan, dan pengelolaan produk pertanian dari primer menjadi produk setengah jadi. Oke, yang terakhir adalah subsistem penunjang, merupakan subsistem yang mendukung semua aktivitas dari semua subsistem primer utama dari mulai hulu, on-farm, dan hilir. Contohnya yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. C. Karakteristik dan fungsi manajemen agribisnis. Agribisnis memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bidang bisnis lainnya, sehingga penerapan fungsi-fungsi manajerial tersebut juga akan berbeda. Fungsi-fungsi agribisnis terdiri atas kegiatan. Fungsi evaluasi menekankan pada upaya untuk menilai proses pelaksanaan rencana, mengenali ada atau tidaknya penyimpangan, dan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan suatu upaya manajerial untuk mengembalikan semua kegiatan pada rel yang telah ditentukan. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk menyusun program kerja selama periode tertentu yang akan datang berdasarkan visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi. Fungsi perorganisasian merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pelaksanaan dibagi menjadi fungsi kepemimpinan, pengarahan, dan koordinasi. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menekankan pada bagaimana membangun sistem pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Tingkat dalam manajemen. Yang pertama ada manajemen tingkat atau top level manajemen. Manajemen tingkat atau sering disebut dengan top manajemen adalah manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajer tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Dan yang ketiga ada manajemen tingkat pertama atau first level management. Manajemen tingkat pertama atau disebut dengan first level management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. E. Aspek penting dalam manajemen agribisnis. Secara umum, peranan manajemen agribisnis sangat luas, merupakan koordinasi dari pelaksanaan bisnis di sektor pertanian, mulai dari subsistem hulu sampai subsistem hilir, merupakan keterkaitan ke belakang dan ke depan, atau backward and forward linkage. Dari sistem agribisnis, untuk terwujudnya sistem agribisnis tersebut,
Peranan dari manajemen agribisnis sangat diperlukan di dalam perusahaan agribisnis, antara lain yang pertama ada penyusunan visi dan misi bisnis, yang kedua ada rencana pemasaran, yang ketiga rencana produksi, yang keempat ada rencana keuangan, dan yang kelima rencana sumber daya.